memulai pelajaran kita kali ini, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Berga. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam kita tunggu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu seperti biasa lagu profil pelajar Pancasila. Ya, sini anak. 1, 2, 3. Kemudian anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan, coba terlebih dahulu kita pemanasan dulu, mengasah otak kita, konsentrasi kita. Ya, contohnya seperti ini. Do re mi, do re mi, do mi sol sol fa mi re mi fa, sol fa mi re do. Tuh seperti biasanya ya. Oke, sekarang berdiri lagi. Ya, untuk konsentrasi kita untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siap anak-anak? Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi biar konsentrasi penuh. 1, 2, 3. Pikiran kita sekarang sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bro akan memayangkan sebuah video yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Kalian tolong simak baik-baik. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia,
memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Halo adik-adik. Saudara anak-anak, kita kan sudah mempelajari tentang apa tadi? Bagian-bagian dari tumbuhan. Coba apa saja tadi? Bagian-bagian dari tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah. Fungsinya masing-masing apa juga? Akar berfungsi sebagai mencari air dan makanan. iya, saya pintar. Jadi akar itu fungsinya untuk mencari sari-sari makanan dari dalam tanah ya, juga air, sari-sari makanan, fungsinya akar. Untuk diserap oleh batang dan bagian-bagian tumbuhan yang lain. Kemudian batang, apa tadi fungsinya? Menyalurkan makanan ke air dan daun. Untuk Menyalurkan selain menyalurkan makanan dari akar ke daun, juga untuk menopang apa tadi? Tumbuhan agar tidak jatuh, tidak roboh di tiup angin ya. Kemudian apa lagi? Fungsi daun apa? sebagai alat fotosintesis. Tadi disebutkan sebagai alat fotosintesis. Fotosintesis itu
bagian tumbuhan dan beserta fungsinya. Tapi anak-anak, tadi disebutkan fotosintesis ya atau fotosintesa. Tadi apa anak-anak? Proses Memasak makanan. memasak makanan pada tumbuhan. Jadi anak-anak, tumbuhan itu juga seperti manusia, juga seperti hewan. Karena tumbuhan adalah makhluk Hidup. juga. Jadi tumbuhan juga memerlukan Makanan. Nah, untuk lebih memperjelas proses fotosintesa, guru akan menayangkan kembali video berikutnya ya tentang fotosintesa. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan
disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Itu ya Nana ya. Tadi apa saja coba yang membantu proses fotosintesis tadi untuk Karbon dioksida, matahari, klorofil. ya, yang terutama matahari itu harus ada ya. Nah, karena matahari lah yang membantu proses pengolahan makanan pada terus apa lagi tadi selain matahari Karbon dioksida. apa Karbon dioksida. karbon dioksida klorofil pada hijau daun apalagi anak air mineral ya. Nanti anak-anak pohon-pohonan itu akan mengolah karbon dioksida atau udara yang kotor akan menjadi bersih. Namanya apa? Udara yang bersih yang kita hirup oksigen. Ya. Untuk lebih jelasnya, guru akan memberi kalian tugas ya. Nanti kalian akan mengisi untuk kotak-kotak yang kosong ini ya. Jadi ini adalah bagian-bagian tumbuhan ya. Nanti kalian akan mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Apa ini namanya, kemudian apa fungsinya. Terus ya Mama, kalian boleh mengerjakan bersama teman-teman kalian ya, boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ini adalah tugas untuk dibahas bersama ya. Nanti kalau ada temanmu yang belum tahu atau belum jelas, tolong diberitahu ya. Ya, silakan diskusi dengan teman kalian. Mungkin ada temanmu yang belum memahami. Fungsinya apa?
Ditulis fungsinya juga ya. Selain bagian-bagiannya juga fungsinya.